Melanjutkan kembali cerita perjalanan kita di Seko. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke Seko Tengah. Seko ini merupakan salah satu daerah terpencil yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Seko merupakan nama sebuah kecamatan yang terdiri atas 12 desa. Penduduknya banyak guys, sekitar 14.000 jiwa. Tapi untuk sampai ke sini betul-betul butuh perjuangan. Meskipun jalan yang kita lalui statusnya adalah jalan provinsi, tetapi menurut saya masih ada beberapa titik yang belum layak untuk dilalui. Seko terkenal dengan ojek termahalnya di dunia guys. Biaya ojeknya mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Dalam perjalanan ke Seko, pemandangan seperti ini akan sering kita temui di jalan. Mereka ini adalah ojek Seko. Ciri-cirinya barang bawaannya banyak, kemudian suara motornya sangat keras. Dalam perjalanan menuju ke Seko Tengah, kita akan melalui jalan yang seperti ini guys. Tapi ini masih lumayan bagus dibanding jalan yang akan kita lalui nantinya. Kemarin banyak yang bertanya bagaimana caranya sampai ke Seko, kita bisa lewat mana. Jadi untuk sampai ke Seko kita bisa melalui darat, juga bisa melalui udara guys. Kita bisa naik pesawat ya. Harga tiket pesawat ke Seko sebesar Rp410.000 per kepala. Tapi kalau kepala yang banyak kutunya saya juga kurang tahu ya guys, apakah harganya sama atau beda. Jadi seperti inilah pendakian dari Eno menuju ke Sodangan. Kita nyengos-ngosan jalan. Masya Allah. Yolah, ngos-ngosan kita jalan. Oke, jadi seperti inilah perjalanan yang akan kita tempuh hari ini guys. Ini masih tergolong bagus dibanding jalan yang akan kita lalui nantinya. Jadi buat kalian yang berencana ke Seko, siapkan mental kalian guys, siapkan fisik kalian, karena kalian akan melalui jalan yang seperti ini. Tidak ada sepatu gaya-gayaan di sini. Kapan kalian menggunakan sepatu yang gaya-gaya, kalian akan kehilangan sepatu kalian guys, karena sepatu kalian akan rusak. Oh ya, lanjut lagi menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara untuk sampai ke Seko. Nah, setelah cara pertama yaitu melalui pesawat, kita juga bisa melalui darat. Kalian bisa naik ojek ataupun membawa motor sendiri, tetapi saran saya kalau misalnya kalian mau bawa motor sendiri, siapkan mental kalian ya guys. Kalau hanya setengah-setengah jangan, karena kalian akan menangis. Nah, kalau kita mau naik ojek bisa lewat Kecamatan Sabang ya guys. Kita masuk lorong depan Tugu Durian, masuk ke dalam yang depan pasar itu loh guys. Kemudian kalian terus-terus sampai ke Kecamatan Rongkong, kemudian melanjutkan kembali perjalanan sampai ke Kecamatan Seko. Biaya ojeknya dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000, tergantung dari pembicaraan kalian dengan tukang ojek. Kadang juga lebih. Biaya ojeknya bisa juga dipengaruhi dengan kondisi jalan. Misalnya pada saat musim kemarau itu harganya beda dengan musim hujan. Beberapa saat setelah kita melalui pendakian dari Eno, sekarang kita sedang menikmati pemandangan indah yang seperti ini guys. Kita menikmati pemandangan padang savana yang sangat luas seperti ini ya guys. Masya Allah, pemandangannya benar-benar sangat menakjubkan. Seko ini sering juga dijuluki segitiga emas, karena dari Seko kita bisa menuju ke Sulawesi Tengah dan juga bisa menuju ke Sulawesi Barat. Menikmati pemandangan indah Seko dari Bukit Sodangan. Mana? Nah, tahu bilang di sini kita. Masya Allah indahnya.
padang savana. Jadi seperti inilah pemandangan indah Seko, makanya sering dijuluki Seko kecil tapi indah. Tetapi menurut saya Seko ini tidak kecil guys, Seko ini sangat luas. Jadi kita nanti akan melalui jalan yang di bawah ini yang berliku-liku itu ya. Tuh. Di padang yang luas inilah terdapat ternak warga. Jadi ternak warga masyarakat Seko itu sangat banyak guys. Indah sekali. Tuh. Jarak dari ibu kota kabupaten ke Seko itu sekitar 130 km. Sedangkan 100 km itu sudah diaspal. Sisanya yang sekitar 30 km lagi yang belum. Nah, yang di sana itu namanya Dusun Lambiri. Tuh, Masya Allah, indahnya. Dusun Lambiri. Jadi kita nanti lewat sana guys. Dalam hati terukir doa, jalannya lewat sini. Nanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Oke, jadi sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan kita karena perjalanan kita masih lumayan jauh guys. Jadi ini belum seberapa ya dibanding dengan jarak yang akan kita tempuh menuju ke Dusun Longa, Desa Embonatana. Sekarang kita masih berada di wilayah Desa Lodang. Jadi ini Sodangan ini masuk ke dalam wilayah Desa Lodang ya guys. Adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Sabar dalam penantian. Beberapa saat kemudian tibalah kita di sini. Jadi ini adalah warung guys. Nah, kalau kita ke kiri kita akan menuju ke jalur Lasa. Kemudian kalau kita ke kanan ke bawah sini ya kita menuju ke jalur Lambiri. Yang dilanjutkan menuju jalur Kakea kalau kita mau pulang ke kota. Kalau kita tujuannya menuju ke Seko Tengah kita akan belok kanan di bawah sana nanti guys. Jadi ini kita sekarang sedang menuju ke Dusun Lambiri ya. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah seperti ini guys. Ini benar-benar luar biasa keindahannya. Itu menurut pendapat saya karena penilaian setiap orang itu berbeda-beda. Ketika saya melihat sesuatu indah bisa saja tidak indah menurut orang lain. Begitupun sebaliknya karena selera orang itu berbeda-beda. Oke, lanjut dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Kemudian beberapa saat kemudian di sana sudah terlihat beberapa bangunan rumah, itu namanya Dusun Lambiri. Jadi seperti inilah pemandangan indah Seko. Dari sini kita menikmati pemandangan rumah-rumah warga
warga yang ada di sana guys. Kemarin ada yang bertanya apakah di sekolah-sekolah itu ada gurunya yang dari luar Kecamatan Seko. Iya betul sekali guys, hampir semua sekolah yang ada di Seko ini memiliki guru yang asalnya dari luar Kecamatan Seko. Kalau ditanya betah atau tidak, saya juga kurang tahu guys, apakah mereka betah atau tidak. Kemungkinan mereka tidak betah tapi dibetah-betahin, kemungkinan juga mereka betah. Jadi hanya mereka sendirilah yang tahu. Nah, pemandangan Dusun Lambiri terlihat dari dekat seperti ini ya guys. Di sini ada bangunan masjid. Kemarin ada yang sempat berkomentar, kenapa di sana tidak ada bangunan masjid? Jadi bangunan masjidnya kadang tidak terambil oleh video saya guys. Pas di video yang dinonton kemungkinan seperti itu, sehingga bangunan masjidnya tidak terlihat. Nah, yang di depan kita ini adalah kios, kemungkinan juga adalah warung. Dari sini kita akan belok kanan untuk menuju ke Sekotenga. Sebenarnya bisa lurus-lurus ke sana guys, tapi mungkin di sini lebih dekat sehingga orang yang membonceng saya ini memilih lewat sini. Jadi kita lewat di samping-samping rumah warga. Rumah warga itu seperti ini ya guys. Suasananya terlihat tenang dan juga menenangkan. Tinggal di desa memang seperti itu guys. Kita memang akan selalu merasa nyaman berdampingan dengan orang-orang di sekitar. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati suasana di Desa Lambiri. Maksudnya di Dusun Lambiri, Desa Lodang. Beberapa saat kemudian kita melintas di sebuah jembatan yang terbuat dari kayu seperti itu. Hampir semua jembatan yang ada di Seko memang seperti itu guys, terbuat dari kayu. Nah, di sini adalah jalan menuju ke Sekotenga. Jadi kita sekarang sudah memasuki jalan poros provinsi. Jadi jalan ini menghubungkan ke Seko Barat. Kalau kita menuju ke Sekotenga, lanjut dan terus kita nanti akan tiba di Seko Barat. Maksudnya di Sulawesi Barat. Kalau Seko yang arah sana ini namanya Seko Barat ya guys. Oke, jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan saya selanjutnya. Setelah dari Dusun Lambiri, kita kemudian akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Sekotenga.